Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi tentang usability testing GitHub Mobile. Namun, sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Afri Sapusatim dengan NIM akhiran 063. Saya Muhammad Radia Evihar dengan NIM 370. Baik, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Nah, GitHub merupakan platform yang berfungsi untuk mengolah dan menyimpan kode program dengan dukungan sistem kontrol versi Git. Versi mobilenya yaitu GitHub Mobile, dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas bagi pengembang dalam mengakses repository, memantau pull request, dan mengolah isu secara langsung melalui perangkat genggam. Meskipun menawarkan kemudahan akses, sejumlah pengguna melaporkan adanya keterbatasan dalam navigasi. Nah, performa serta fitur yang tidak sekomprehensif versi web. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana GitHub Mobile mempengaruhi prinsip usability bagi pengguna pemula hingga menengah. Nah, lanjut ke alur penelitiannya, yaitu yang pertama, tahap dimulai dengan perancangan, yakni menyusun usability testing plan yang didefinisikan tujuan peserta, tugas, dan metrik yang diukur. Yang kedua, ada pelaksanaan pengujian di mana dua peserta diminta untuk menyelesaikan tiga tugas utama pada aplikasi GitHub, dan yang ketiga, observasi dan dokumentasi dilakukan untuk mencatat waktu penyelesaian, tingkat keberhasilan, serta komentar pengguna. Dan yang ketiga itu keempat ada analisis hasil. Data kualitatif dan kuantitatif diolah untuk memperoleh rata-rata waktu mengidentifikasi masalah utama. Ya, dan yang kelima, tahap rekomendasi, menyajikan solusi desain berbasis temuan lapangan agar aplikasi lebih sesuai dengan prinsip usability. Lanjut ke rumusan masalah. Di sini terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini. Nah, yang satu, sejauh mana pengguna dapat menemukan dan mengoperasikan fitur utama GitHub Mobile secara intuitif tanpa panduan tambahan. Dan yang kedua, apa saja hambatan atau kesulitan yang dialami pengguna selama berinteraksi dengan antarmuka, baik dari sisi navigasi, kejelasan ikon, maupun respon aplikasi. Dan yang ketiga, bagaimana rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan berdasarkan hasil observasi empiris dengan tujuan meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pengguna di versi mobile. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu usability testing plan. Yaitu ada dua, yang pertama metrik yang diukur, dan yang kedua tugas penguji. Yang pertama yaitu metrik yang diukur, yaitu pertama waktu menyelesaikan tugas, time on task, seberapa cepat pengguna menyelesaikan tiap instruksi, dan yang kedua tingkat keberhasilan, apakah pengguna menyelesaikan tugas tanpa kesalahan, dan ketiga komentar dan kesulitan spontan dicatat untuk analisis kualitatif. Dan tugas pengujian tu- eh, tugas penguji yaitu tugas pengujian yaitu yang pertama, buka akun GitHub dan cari repository bernama manajemen tugas di akunnya Radian Radian ya itulah. Terus yang kedua, buka halaman isu di repository tersebut, lalu buat isu baru berjudul S dengan komentar saya menemukan repository ini. Ya, baik, yang selanjutnya ada execute usability test. Jadi, ini adalah bagaimana prosedur pelaksanaannya kita lakukan. Yang pertama, peserta itu di-briefing, bahwa pengujinya itu fokusnya ke menilai aplikasi, bukan kemampuan individu dalam menggunakan aplikasi itu. Yang kedua ada timers, jadi timer ini, akan di-start begitu
instruksinya selesai. Jadi, dan tiap selesai tugas akan dicatat waktu yang ada. Ya selanjutnya ada jika peserta nggak berhasil dalam waktu 2 menit, maka tugas selanjutnya akan langsung dijalankan. Dan terakhir ada penguji mencatat waktu, tingkat keberhasilan, dan komentar peserta. Kemudian ada peralatan dan kondisi uji, yaitu kita membutuhkan HP yang sudah terlogin ke kita mobile, ada stopwatch, dan koneksi internet yang stabil. Ya, next-nya adalah hasil observasi. Jadi, hasil observasi yang kita lakukan itu keberhasilannya itu mencapai 100%. Jadi, eee, semuanya berhasil walaupun tingkat rata-rata antara peserta itu berbeda. Selanjutnya, hasil observasinya itu, ada masalah kecil pada icon user waktu di-search itu, sangat kecil sehingga sulit untuk diklik. Ya, yang terakhir, mmm, nggak ada nggak ada hambatan sih untuk, fitur seperti membuat isu atau menemukan isu. Yang selanjutnya ada, rata-rata hasil dari observasinya. Rata-rata total waktu yang dibutuhin buat semua peserta dan semua task itu 1 menit 8 detik. Dan masalah utama yang ditemuin semua peserta yaitu, icon user waktu research yang terlalu kecil. Jadi kadang nggak kepencet dan kadang, susah dikliknya. Jadi, eee, hasil ini tuh menunjukkan kalau Geta Mobile itu cocok untuk tugas ringan, jadi masih ada ruang buat, perbaikan masalah ergonomi begitu. Ya, kesimpulannya, Geta Mobile ini, kita nilai tingkat usability yang baik dan, efektif untuk tugas yang sederhana, tapi masih kurang optimal kalau kita memerlukan, tugas yang kompleks ya kayak, repository yang besar jadi susah untuk menelusurinya. Dan saran dari, pengujian ini, dari segi desain itu icon profilnya dan touch target itu agak diperbesar supaya gampang gitu. Yang kemudian ada navigasi dan struktur file. Yang ini mungkin khusus untuk repositori yang besar, jadi mungkin bisa ditambahkan fitur pencarian yang lebih kompleks biar gampang menemukan sesuatu yang kita cari. Yang terakhir ada sinkronisasi notifikasi. Jadi notifikasi real time itu bisa, dipercepat dan konsisten mengikuti notifikasi yang ada di web. Ya itu saja, laporan usability testing dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.